saya Faiza Tusaro, NIM 710141824. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan materi yang saya ambil, yaitu peran pelaku ekonomi dan circular flow diagram. Dengan buku interaktif sebagai medianya, seperti ini sampul depannya. Lalu, halaman kedua, di halaman pertama terdapat pengertian dari pelaku ekonomi sendiri. Nah, pelaku ekonomi adalah subjek kegiatan ekonomi, baik perorangan maupun badan atau organisasi atau pemerintah yang melakukan kegiatan berupa produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, siapa saja pelaku ekonomi tersebut? Ada 4 pelaku ekonomi, ada konsumen, produsen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Kemudian di halaman selanjutnya, terdapat peran dari masing-masing pelaku ekonomi. Yang pertama ada peran rumah tangga konsumen. Yang pertama sebagai konsumen, jadi rumah tangga konsumen berperan untuk mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga produksi. Yang kedua sebagai pemasok atau pemilik faktor produksi. Faktor produksinya berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan skill. Nah, seluruh faktor produksi ini yang memiliki adalah konsumen, jadi konsumen bertindak sebagai pemasok. Yang ketiga, menerima imbalan. Nah, rumah tangga konsumsi berhak menerima imbalan, lalu berupa apa balas jasa tersebut? Jika yang diserahkan adalah sumber daya alam, maka balas jasanya adalah sewa. Jika yang diserahkan adalah sumber daya manusia, balas jasanya adalah gaji. Jika yang diserahkan adalah modal, balas jasanya berupa bunga. Dan jika yang diserahkan adalah skill, balas jasanya berupa laba. Selanjutnya adalah peran dari rumah tangga produksi. Yang pertama sebagai produsen. Jadi rumah tangga produksi ini menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh rumah tangga konsumen pada khususnya serta masyarakat pada umumnya, sehingga rumah tangga produksi ini berperan sebagai produsen. Yang kedua sebagai pengguna faktor produksi. Nah, kenapa? Karena agar dapat menghasilkan barang dan jasa, perusahaan memerlukan faktor produksi seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, tenaga kerja, dan keahlian. Nah, perusahaan mendapatkan faktor produksi dari rumah tangga konsumen, jadi perusahaan merupakan pengguna faktor produksi. Selanjutnya adalah sebagai agen pembangunan. Dalam hal ini, rumah tangga produsen berperan untuk membantu pemerintah dalam kegiatan pembangunan seperti membutuhkan lapangan pekerjaan, membangun infrastruktur, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Selanjutnya, peran pemerintah. Yang pertama sebagai pengatur. Jadi pemerintah mengatur lalu lintas perekonomian dalam negeri untuk mengatur stabilitas ekonomi dan mencegah terjadinya kekacauan. Kenapa perlu diatur? Karena agar tidak menimbulkan kerugian. Nah, pemerintah berhak membuat undang-undang atau peraturan seperti peraturan penetapan harga eceran tertinggi atau penetapan harga eceran terendah. Dan selain itu, pemerintah juga melakukan pengawasan serta menetapkan kebijakan fiskal dan moneter. Selanjutnya, sebagai konsumen. Nah, kegiatan konsumsi yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan, misalnya menggunakan alat tulis kantor, komputer, meja, kursi. Nah, barang-barang tersebut dihasilkan oleh produsen. Selanjutnya, sebagai produsen. Pemerintah juga menjalankan perusahaan. Nah, perusahaan tersebut milik negara, khususnya barang dan jasa yang vital bagi masyarakat seperti PLN, Pertamina, PDAM, dan lain sebagainya. Nah, perusahaan tersebut produknya akan dijual kepada konsumen, maka dapat dikatakan bahwa pemerintah adalah sebagai produsen. Selanjutnya adalah peran dari masyarakat luar negeri. Yang pertama sebagai konsumen, jadi masyarakat luar negeri menikmati hasil karya dari produsen, yaitu membeli barang dan jasa. Yang kedua sebagai produsen, jadi masyarakat luar negeri akan menghasilkan barang dan jasa, dan barang dan jasa tersebut akan dibeli oleh konsumen. Selanjutnya sebagai investor,
Masyarakat ekonomi luar negeri bertindak sebagai penanam modal karena mereka mempunyai dana yang lebih banyak sehingga mereka memberikan modalnya di negara kita dan kita menggunakannya dalam wujud membangun sebuah perusahaan dan lain sebagainya. Yang terakhir sebagai tenaga kerja. Nah, biasanya seperti pertukaran pekerja dengan luar negeri atau tenaga ahli yang dikirim dari luar negeri, kemudian bisa penggunaan tenaga kerja asing. Nah, dalam hal ini masyarakat luar negeri bertindak sebagai penyalur atau pemasok tenaga kerja. Di halaman selanjutnya akan dijelaskan mengenai circular flow diagram atau diagram interaksi pelaku ekonomi. Nah, mari kita pelajari bersama. Yang pertama adalah perekonomian dua sektor yang terdiri dari pelaku rumah tangga produksi dan rumah tangga konsumsi. Pada diagram pertama di sini bisa kita perhatikan bahwa rumah tangga konsumen merupakan sumber faktor produksi yang dibutuhkan oleh rumah tangga produsen bagi terlaksananya kegiatan produksi. Dengan memanfaatkan faktor produksi ini, perusahaan dapat memproduksi barang atau jasa. Nah, perusahaan harus membayar faktor-faktor produksi yang diberikan oleh rumah tangga konsumen tadi. Jadi, mengalir arus uang berupa upah atau gaji ke rumah tangga konsumen sebagai balas jasa atas penggunaan faktor produksi tadi. Sehingga, rumah tangga konsumen memiliki pendapatan untuk dapat dibelanjakan. Nah, pendapatan yang dimiliki oleh rumah tangga konsumen kembali nanti akan mengalir ke rumah tangga produsen. Nah, kegiatan ini akan berlanjut terus selama rumah tangga konsumen mempunyai pendapatan dan dibelanjakan. Dari rumah tangga produsen nanti akan mengalir arus barang atau jasa yang dibutuhkan oleh rumah tangga konsumen. Nah, kegiatan ini berlanjut atau berlangsung sampai rumah tangga produsen tidak memproduksi barang atau jasa lagi. Pendapatan yang digunakan oleh rumah tangga konsumen akan digunakan untuk dua tujuan. Yang pertama untuk pengeluaran konsumsi dan yang kedua untuk ditabung. Nah, tabungan ini akan dipinjamkan kepada penanam modal atau investor dan akan digunakan untuk modal membeli barang-barang seperti mesin-mesin, bahan baku, peralatan produksi, mendirikan bangunan pabrik dan bangunan kantor dan lain sebagainya. Yang nantinya penanam modal akan menginvestasikan kepada perusahaan-perusahaan. Nah, selanjutnya adalah perekonomian tiga sektor. Nah, perekonomian tiga sektor di sini akan melibatkan tiga pelaku ekonomi. Yang pertama ada rumah tangga produsen, ada rumah tangga konsumen, dan melibatkan peran pemerintah. Nah, pemerintah di sini akan memberikan bantuan atau subsidi kepada rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Akibat dari subsidi yang diberikan tersebut, maka rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen harus bisa melakukan kegiatan ekonomi supaya kegiatan ekonomi tersebut bisa lancar. Maka rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen diwajibkan untuk membayar pajak kepada kas negara dalam bentuk pajak penghasilan bagi rumah tangga konsumen dan dalam bentuk pajak badan usaha bagi rumah tangga produsen. Dan yang terakhir adalah perekonomian yang lebih kompleks, perekonomian terbuka atau perekonomian 4 sektor yang melibatkan 4 pelaku ekonomi. Yang pertama ada rumah tangga produsen, yang kedua rumah tangga konsumen, rumah tangga pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Dalam diagram ini, pelaku ekonomi dalam negeri menyediakan barang atau jasa serta faktor-faktor produksi dalam negeri untuk masyarakat luar negeri. Selain itu, pelaku ekonomi dalam negeri juga mengekspor barang atau jasa dan faktor produksi untuk masyarakat luar negeri. Barang yang diekspor berupa tenaga kerja dan sumber daya alam. Selain ekspor, pelaku ekonomi dalam negeri juga mengimpor bahan baku dan tenaga kerja. Kegiatan impor bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di dalam negeri. Arus perdagangan faktor produksi dan barang atau jasa dari masyarakat luar negeri kepada pelaku ekonomi dalam negeri akan menghasilkan devisa. Nah, devisa ini merupakan salah satu sumber pendapatan bagi negara. Devisa yang diperoleh dapat digunakan untuk membiayai pembangunan ekonomi. Selain itu, juga dapat digunakan untuk membayar pinjaman luar negeri. Nah, di halaman terakhir ada sebuah soal dan kunci jawaban yang akan ditujukan kepada peserta didik untuk mengetes kemampuan dalam pemahaman yang telah dijelaskan di awal. Soal tersebut berupa esai
yang nantinya ditujukan ke beberapa siswa, seperti itu. Nah, selesai. Inilah merupakan penjelasan dari peran pelaku ekonomi dan circular flow diagram. Terima kasih teman-teman telah menonton. Semoga bermanfaat dan dapat diambil ilmunya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Komentar terbuka lebar untuk teman-teman semuanya. Berikan saran atau kritik di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.